Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut WSM News selengkapnya. Menjadi bulan yang berlimpah kebahagiaan, momentum bulan Ramadan ini juga turut dirasakan oleh Ikatan Ibu-Ibu Universitas Semarang yang menggelar bakti sosial. Kegiatan ini diharapkan dapat turut memberikan kebahagiaan bagi masyarakat yang menerima manfaat. Dalam rangka bulan suci Ramadan, Ikatan Ibu-Ibu Universitas Semarang pada Rabu yang lalu menggelar bakti sosial dengan membagikan sembako bagi masyarakat. Menurut Wakil Rektor 2 WSM Dr. Titin Winarti Eskom MM, kegiatan yang digelar di Selasar Auditorium Insinyur Wijatmoko WSM ini adalah inisiatif ibu-ibu WSM untuk menebar kebahagiaan bagi masyarakat sekitar. Ini adalah kegiatan dari Ikatan Ibu-Ibu Universitas Semarang yang sebetulnya adalah kegiatan yang kami sudah rencanakan dalam rangka memperingati bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan ini adalah bulan baik, di mana kita akan berbagi dengan saudara-saudara kita, para penyapu jalan, kemudian para PU, kemudian Satpam, kemudian juga warga sekitar yang kemarin terkena dampak banjir seperti itu. Dan kegiatan ini harapannya juga bisa menjadi kegiatan tahunan dari kegiatan Ibu-Ibu Universitas Semarang. Sebanyak 90 paket yang berisi 5 kilo beras, 1 kilo gula pasir, 2 liter minyak, dan 1 pak teh celup disiapkan untuk para penerima sembako. Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip sekaligus penasehat dari Ikatan Ibu-Ibu WSM, Profesor Dr. Insinyur Hajah Kesi Wijayanti SEMM mengatakan, di bulan Ramadan tahun ini Ikatan Ibu-Ibu WSM berbagi paket sembako kepada warga yang membutuhkan. Pihaknya turut berharap agar masyarakat dapat menjalankan puasa dengan lancar dan merayakan Idul Fitri dengan sukacita. Bahkan suatu pertama niat ya, ada niat kita bisa bareng-bareng gitu ya, bareng-bareng mempunyai solidaritas, kepedulian terhadap lingkungan di sekitar kita, yaitu masyarakat pendukung Universitas Semarang khususnya, sehingga ada manfaat. Jadi keberadaan dari ibu-ibu II ini sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar kita itu. Kebahagiaan dan syukur juga turut dirasakan Mujiatun. Sebagai seorang penyapu jalan, pemberian sembako ini menjadi rasa syukur baginya menjelang Idul Fitri. Alhamdulillah Mas, bagi kami para penyapu itu sangat bermanfaat, sangat berkah sekali. Semoga untuk kelanjutannya kami para penyapu bisa lebih diperhatikan, dan kita terima kasih pada USM pada sini ya, yang telah selalu memperhatikan para penyapu di sekitar sini. Barakallah Mas. Terima kasih banyak. Menjelang arus mudik Lebaran tahun 2024, Kapolri Jenderal Listio Sigit meninjau kesiapan gerbang tol Kalikangkung dalam menghadapi arus mudik. Penambahan pintu tol juga petugas diharapkan dapat mengantisipasi potensi kemacetan. Menjelang arus mudik Lebaran tahun ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memaparkan serangkaian strategi yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan yang kerap terjadi. Dalam konferensi pers yang digelar di Posko Terpadu GT Kalikangkung pada Rabu kemarin, Kapolri menyoroti langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk meminimalisir hambatan-hambatan lalu lintas. Salah satu strategi utama yang diungkapkan adalah penambahan pintu exit tol. Selain itu, petugas bakal ditambah untuk mempercepat pelayanan kepada pemudik. Di sisi lain, Kapolri juga mengantisipasi potensi kemacetan akibat banjir karena cuaca yang tidak menentu. Ada 3 hal yang memang menjadi perhatian kita. Yang pertama, bagaimana agar kemacetan ini bisa kita urai dengan baik, sehingga tadi sudah dilaporkan adanya beberapa penambahan pintu-pintu exit tol, dan kemudian sistem pembayaran terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat yang menggunakan tiket tol dengan menambah
petugas tambahan dan card reader, yang tentunya ini juga akan mempercepat atau mengurai kemacetan yang ada, sekaligus juga memberikan informasi terkait dengan wilayah-wilayah yang kemarin menjadi titik-titik banjir. Kalau tidak salah ada 11 titik yang sempat terlanda banjir dan sudah disiapkan jalur alternatifnya. Nanti mohon untuk ini juga bisa diinformasikan ke masyarakat sehingga kemudian jalur-jalur alternatif tersebut bisa menjadi pilihan pada saat cuaca hujan dan air kemudian tergenang. Pada konferensi pers tersebut, Kapolri juga membagikan hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan terkait dengan potensi kenaikan jumlah pemudik pada tahun ini. Di jalur tol Kalikangkung, diprediksi akan terjadi peningkatan sekitar 4% pada saat arus mudik. Ini kita langsung cek di kilometer 414 Kalikangkung, dan tadi kita sudah mendapatkan laporan terkait dengan kesiapan, karena memang berdasarkan hasil survei dari Kementerian Perhubungan akan ada peningkatan 56%, ataupun kalau dihitung yang masuk ataupun keluar di jalur tol Kalikangkung ini akan meningkat sekitar 4%, dan pada saat balik nanti akan meningkat sekitar 1,5%. Menjadi masjid yang terletak di pusat kota Semarang, Masjid Baitur Rahman juga tengah bersiap dalam menggelar sholat Idul Fitri. Nantinya penyelenggaraan sholat Idul Fitri akan dilangsungkan di Simpang 5 Kota Semarang. Masjid Baitur Rahman yang terletak di jantung kota Semarang bersiap untuk menyelenggarakan sholat Idul Fitri tanggal 10 April mendatang. Berbagai macam fasilitas pendukung sudah mulai dipersiapkan sejak awal bulan Ramadan. Menurut Ketua Seksi Hari Besar Islam Dr. Andes Haji Musadat Masyikur MPD, menyatakan bahwa nantinya pelaksanaan sholat Idul Fitri berada di Simpang 5. Untuk menyambut Idul Fitri ya, ini sudah persiapan dari awal Ramadan. Jadi karena Idul Fitri itu di Simpang 5, ya yang dihadiri oleh Ketua Umum Yayasan dan biasanya dari Gubernur. Kalau enggak Gubernur nanti Wakil Gubernur, karena Gubernur itu dibagi, kalau Gubernur di sini nanti wakilnya di MACT, kalau Gubernur di MACT wakilnya di sini, jadi gitu. Dihadiri oleh Porkimdu Jawa Tengah, dan itu sholatnya di Simpang 5, jadi gitu. Masjid yang pengembangannya diarahkan menjadi tempat wisata religi ini juga turut mengisi bulan Ramadan dengan berbagai program. Di antaranya sholat taraweh dan witir yang di dalamnya terdapat kajian Islam. Selain itu juga terdapat kajian subuh dan kajian buka puasa dengan dosen yang menjadi pengajar dari berbagai universitas di Semarang. Program Ramadan di Masjid Baitur Rahman itu pertama tentunya untuk menjalankan sholat malam yang namanya taraweh dan witir, dan itu juga dalam sholat taraweh itu ada kajian Islam. Nah, di samping itu juga ada kuliah subuh. Habis sholat subuh itu ada kuliah subuh, kajian subuh, jadi gitu. Dan menjelang berbuka puasa itu kajian menjelang berbuka puasa. Nah, dosennya itu dari perguruan tinggi, itu jadi itu di Semarang. Idul Fitri menjadi momen puncak bulan Ramadan 1445 Hijriah. Masjid Agung Jawa Tengah dari tahun ke tahun menjadi pilihan umat muslim dalam mengikuti sholat Idul Fitri. Berbagai fasilitas pendukung terus disiapkan, mulai dari kebersihan hingga lahan parkir yang ada di sekitar area Masjid Agung Jawa Tengah. Menjelang Idul Fitri, berbagai pihak tengah bersiap. Masjid Agung Jawa Tengah hingga kini telah menyiapkan berbagai hal antara lain kebersihan area sholat, tempat wudhu, kamar mandi, lahan parkir, serta yang lainnya. Hal ini dikonfirmasi oleh Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG selaku Sekretaris Pelaksana Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah. Untuk sholat Id, insya Allah nanti sholat Id itu akan dilaksanakan secara serempak umat Islam, tidak ada perbedaan.
dan bertindak sebagai khotib adalah Profesor Dr. Nur Ahmad MA. Beliau di samping sebagai ketua pengelola MAJT juga sebagai ketua Basnas RI Pusat. Sedangkan imamnya ya imam besar kita sudah punya imam yang mapan, yaitu giliran antara Mbah Yai Ulil Absor Al-Hafidh atau Mbah Yai Zainuri Ahmad. Insya Allah kayaknya ini gilirannya Mbah Yai Ulil. Masjid Agung Jawa Tengah mampu menampung jamaah hingga 12.000 apabila mengalami lonjakan nantinya. Juga turut dipersiapkan tempat tambahan. Selama bulan Ramadan, Masjid Agung Jawa Tengah turut memiliki program khusus berupa ngabuburit asik dan juga iktikaf malam. Lalu yang spesial, terutama 2 tahun ini adalah apa yang disebut dengan ngabuburit asik. Jadi sebetulnya itu pengajian sebelum maghrib, cuma dikemas dalam bentuk acara yang ada seninya. Jadi itu ada festival 3 kategori, yaitu murotal Al-Quran, kemudian da'i atau dakwah, kemudian yang ketiga musik Islami. Nah, peserta 3 kategori itu diseleksi, kemudian disaring menjadi 15, masing-masing 15. 15 itu ditampilkan dalam acara pengajian jelang maghrib. Setiap hari satu kali 3 kategori selama 15 hari. Nah itu yang khusus dan alhamdulillah itu menarik perhatian banyak jamaah. Bagi anak-anak, momen Lebaran sangat ditunggu, sebab mereka akan dibelikan pakaian baru dalam menyambut momen Lebaran. Tetapi berbeda dengan anak yatim piatu, meski di momen Lebaran, mereka belum tentu mendapat seperti anak pada umumnya. Terlebih mereka juga tidak bisa mendapat kasih sayang kedua orang tuanya. Baju baru pun sama sekali tak terbayang oleh mereka. Oleh karena itu, Paguyuban Sedekah Grobogan atau PSG mencoba memberikan yang terbaik bagi anak yatim. Bagaimana keceriaan mereka? Inilah liputannya untuk Anda. Sekitar 30 anak yatim piatu dengan diantar kakaknya dan saudaranya, mereka diajak oleh anggota Yayasan Sedekah Grobogan untuk berbelanja keperluan Lebaran yang sebentar lagi akan segera tiba. Mereka mengajak membeli baju baru sesuai pilihan mereka di Pasar Induk Purwodadi, sehingga mereka bisa merasakan bagaimana senangnya memakai pakaian baru. Sekitar 30 anak diberi uang saku sebesar 300.000 untuk dibelanjakan pakaian sesuka hati mereka. Ini kenapa sih rombongan? Dek, dengan beli baju baru seperti ini, Lebaran gimana, Dek? Tenang. Tidak diantar sama orang tua, Dek. Kenapa, Dek? Dek, beli baju ini dikasih berapa sanggulnya, Dek? Baru beli baju ya? Enak, Dek ya? Menurutnya, mereka sangat senang meskipun sudah tidak punya orang tua. Mereka tetap bisa bergembira. Salah satu anak yatim mengaku gembira bisa membeli pakaian sesuai pilihannya. Apa, Mbak? Membelanjakan baju Lebaran buat anak yatim dan piatu. Kenapa, Mbak, mereka diajak ke sini, Mbak? Membahagiakan hati anak-anak kesayangan Rasulullah supaya mereka juga ikut bahagia di hari Lebaran yang tanpa orang tua. Berapa anak-anak Mbak yang diajak, Mbak? Kurang lebih 20 anak. Mbak, dengan diajaknya anak yatim piatu seperti ini, gimana Mbak rasanya, Mbak? Terharu karena membayangkan mereka masih kecil dan tidak mempunyai orang tua. Mbak, rata-rata mereka anak yatim atau gimana, Mbak? Mayoritas anak yatim, ada juga yang yatim piatu juga ada. Harapannya gimana, Mbak? Harapannya semoga istiqomah setiap tahun bisa membahagiakan anak-anak kesayangan Rasulullah, dan buat donatur juga semoga dilancarkan selalu rezekinya, sehat selalu, bahagia keluarganya. Amin. Dari Grobogan, Jawa Tengah, kontributor WSM TV Eko Agung Suryanto melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang menjadi pecinta makanan olahan daging, pentol kaki lima dapat menjadi menu berbuka puasa untuk Anda. Dengan harga yang ekonomis, Anda dapat menemukan hidangan satu ini di sentra kuliner Banjir Kanal Barat, Kota Semarang. Rekomendasi kuliner untuk berbuka puasa akan terangkum dalam Jajal Kuliner.
Dan berikut liputannya untuk Anda. Halo pemirsa, tepat di belakang kita itu baru banget yang namanya pentol kaki lima. Penasaran nggak sih pentol kaki lima ini apa sih, Mas? Ya semacam bakso gitu ya. Penasaran ya? Tapi saya penasaran banget kalau belum kita coba. Nah, langsung juga kita tanya-tanya sama ownernya yang punya nih. Ya, kebetulan ownernya ada di sini. Nah, biar lebih detailnya kita langsung tanya-tanya sama ownernya. Gas, yuk gas, yuk. Pentol kaki lima ini aku terinspirasinya dari sekarang kan kayaknya jajan 10.000 itu kayak jajan apa sih 10.000 kan kayak gitu. Tapi aku tuh pengen ngebuktiin ke milenial, anak-anak muda, anak-anak kecil kalau 10.000 tuh sekarang masih bisa buat jajan. Jadi jargonnya kalau pentol kaki lima itu 10.000 kenyang. Jadi kenapa kenyang? Karena kalau kita lihat nih ya Kak ya, kalau kita lihat jualannya nih, tuh pentolnya tuh besar-besar. Terus yang paling khas, yang paling dicari di pentol kaki lima itu tahu baksonya. Sampai orang tuh heran, segini 10.000 Mbak kayak gitu. Nah ini makanya jadi ciri khasnya pentol kaki lima. Dengan uang 10.000 itu kamu bisa makan kenyang pentol di sini. Nah pentol kaki lima ini bukanya setiap hari Selasa sampai hari Minggu jam 5 sore sampai jam 11 malam di BKB Banjir Kanal Barat guys. Halo pemirsa, tadi sudah dijelasin sama ownernya. Nah, waktunya kita sekarang cicipi pentolnya nih. Ayo, gas Mas. Mau makan? Perfecto. Perfecto. Aja. Dagingnya rasa banget. Daging ayamnya tuh terasa banget. Wah, Kenyal. Jadi setiap kita gigit tuh ada kayak tulang lunaknya itu. ini lebih ke tulang sih. Iya kan? Tulang lunak gitu kan? Dan di sini tuh ada tahunya juga, dan di dalam tahu itu ada baksonya juga. Tahu bakso berarti Mas? Tahu bakso. Coba Mas. Lagi ya. Kita cicip lagi. Pokoknya untuk rasanya perfect banget. Pemirsa harus coba pentol kaki lima di Banjir Kanal Barat, jangan lupa. Banjir Kanal Barat. Jadi teman-teman, 10.000 itu, nih gelasnya gede. Jadi satu gelas ini nih, 2 tahu bakso, 3 pentol namanya. Nah, iya, benar. Gede-gede lagi. Sambal, saus, kecap kalian bisa takar semau kalian, sesuka kalian, sesuai selera kalian. Ya betul, betul. Kuahnya juga kita ini walaupun apa namanya kuah tanpa bumbu-bumbu nih udah gurih banget pokoknya. Iya kan? Dan buat pemirsa kalau mau cari makanan takjil, nah sini Banjir Kanal Barat itu banyak banget pokoknya. Betul. Sampai kita bolak-balik 3 kali ya. Iya. Karena apa? Banjir Kanal itu banyak banget makanan yang harus kita eksplor. Nah itu. Apalagi ini ada makanan pentol kaki lima. Yang baru banget kita temuin di sini nih kebetulan. Baru banget. Dan pokoknya buat pemirsa, besok kalau mudik tetap safety dan first. Cek kesehatan kendaraan dan cek kesehatan diri masing-masing. Nah, kalau ngantuk istirahat dulu ya Mas ya. Kalau ngantuk istirahat jangan dipaksakan. Kalau ngajak pelan-pelan, yang penting sampai rumah. Ya, betul. Keluarga menunggu di rumah. Ya, kita mau menikmati ini ya. Karena ini enak banget pokoknya. Parah pokoknya. Gas, mana? Segitu dari kita. Saya Angga Fatsi dan rekan saya. Saya Mas Des. See you. Bye-bye. Badan Amil Zakat Infak Sedekah atau BAZIS Universitas Brawijaya
membagikan zakat mal kepada warga janda, lansia, dan yatim yang berada di sekitar kampus UB. Pembagian ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap bulan Ramadan untuk berbagi dengan warga sekitar kampus seperti Tlogomas, Ketawang Gede, Sumbersari, Penanggungan, dan yang lainnya. Melalui pembagian zakat mal ini, maka diharapkan warga yang membutuhkan dapat memiliki kebutuhan pokok untuk berlebaran. BASIS UB sebagai lembaga amil mengumpulkan zakat mal dari Sivitas UB yang sudah memiliki penghasilan mencukupi. Selanjutnya setiap tahun terutama di bulan Ramadan, BASIS UB membagikan zakat mal bagi masyarakat yang kurang mampu dari kelurahan yang ada di sekitar kampus. Melalui petugas kelurahan, BASIS UB mendapatkan data para mutahik terutama lansia, janda, dan yatim yang ada. Menurut pengurus BASIS UB Kiai Haji Muwafiq Saleh, pembagian zakat mal ini untuk memberikan kebahagiaan kepada warga di sekitar kampus UB. Jadi kriteria mustahiknya seperti halnya sudah ditetapkan di dalam Al-Quran bahwa ada 9 penerima, ya, yang itu kemudian kita mintakan kepada para lurah data-datanya, siapa dari mereka yang miskin, siapa yang mereka duafa, siapa mereka yang yatim, mualaf, dan segala macam. Tapi yang ini kita minta yang duafa, miskin, dan yatim. Untuk hari ini jenis zakat yang disalurkan kepada mustahik itu apa saja? Ini adalah zakat mal yang selama ini dikumpulkan dari para karyawan Universitas Brawijaya. Jadi bukan zakat fitrah, tapi zakat mal yang selama ini dipotong dari penghasilan mereka. Oleh karena itu, keberadaan BASIS sebenarnya membantu meringankan beban dari seluruh karyawan UB yang harusnya dia keluarkan zakatnya, kita bantu. Kegiatan ini sudah rutin dilakukan oleh BASIS UB dengan bersinergi dengan kelurahan yang ada di sekitar kampus sebagai wujud kebersamaan antara perguruan tinggi dan masyarakat sekitar dan membantu warga yang membutuhkan. Arwanto, staf kelurahan Tologomas, mengaku senang dengan perhatian dari BASIS UB untuk warganya yang terutama lansia dan yatim dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh UB BASIS kepada warga di Tlogomas, terutama janda, lansia, dan yatim piatu. Semoga kedepannya tetap berlanjut dan juga di sektor-sektor lainnya. Dari Malang, tim liputan UB TV untuk USM TV. Pemirsa, tidak hanya di Indonesia, komunitas Muslim di Houston, Texas juga mengadakan pesantren kilat untuk anak-anak dan remaja. Masjid Diaspora Indonesia ini mengadakan pesantren kilat sejak tahun 2009. Sistem pengajaran dibuat dengan melibatkan permainan serta storytelling agar peserta tidak merasa bosan. Simak selengkapnya dalam liputan VOA berikut ini. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The hardest part is that it's close to break fasting time, so you're really hungry throughout most of it. And my favorite part is that you get to learn and play games at the same time. Mason Wilkerson yang berusia 11 tahun adalah peserta Ramadan School atau pesantren kilat Masjid Istiqlal, Masjid Diaspora Muslim Indonesia di Houston, Texas. Kita pengen buat Ramadan itu sesuatu yang spesial buat anak-anak, bukan kayak cuma haus, lapar gitu, terus libur di rumah nggak ngapa-ngapain gitu. Kita pengen bikin Ramadan itu sesuatu yang sebenarnya yang fun gitu sebenarnya, dan bikin mereka tuh I like Ramadan gitu loh. Adam Setiawan yang sebaya dengan Mason juga semangat belajar agama Islam sambil bermain dengan teman-temannya. I don't even notice that I'm learning, but actually I'm learning a lot because Tante Mina, my teacher, sets up a lot of games and I learn at the same time and have fun. Jadi kita approach-nya so far supaya mereka lebih tertarik untuk mendengarkan itu, kita banyak main games, banyak storytelling sambil belajar juga gitu. Ramadan School yang dimulai tahun 2009 awalnya bertujuan mengisi libur sekolah karena saat itu Ramadan jatuh bertepatan dengan libur musim panas. Diikuti sekitar 80 anak dan remaja, setiap tahun pesertanya terus bertambah.
termasuk remaja seperti Almira Albar dan Sabrina Rendusara. Ramadan School is part of an opportunity for me to talk with, interact with people in the community and have fun. Learning about Islam in a way helps me learn about the perspectives of Indonesians in Indonesia. And Ramadan is a time of reflection, understanding yourself, and also just keeping yourself in check, doing good deeds. And then it's just like a time to build habits and redirect yourself to the right path. Mengangkat tema berbeda terkait Ramadan, tahun ini temanya adalah We Are All One Ummah. Seperti dijelaskan Almi Malisi, koordinator Ramadan School. Nah, tahun ini karena ya seperti kita tahu bersama isu yang terjadi di dunia saat ini adalah tentang Palestina. Jadi kita ingin anak-anak tuh punya rasa kebersamaan sebagai sesama Muslim, bahwa itu sebenarnya kita Muslim dimanapun adalah satu ummah. Namun tak seperti di Indonesia, tantangan utama memberikan pendidikan agama di Amerika adalah mencari tenaga pengajar. Mina Batubara adalah pengajar kelompok usia 10 dan 11 tahun. Kalau di Indonesia kan banyak guru ngaji ya. Kalau di sini kita orang tua sama-sama jadi guru ngaji, membantu satu sama lain mengajar anak-anak supaya mereka memenuhi kewajiban kita juga ya, memberikan pengetahuan agama kepada anak-anak. Ini juga berarti meneruskan transfer pengetahuan tersebut kepada generasi berikutnya, seperti dilakukan Audi Harahap yang tahun ini mulai ikut mengajar. So my hope for the American Muslims that grow up in these environments is to not just look at the religion as some sort of to-do list. This should be something that they are very comfortable with engaging in. They should feel belonging at the masjid. Dari Houston, Texas, Dania Iman, Asman Fadila, Nia Iman Santoso, VOA.